Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar materi matematika kelas 8 semester 1. Bab yang kedua yaitu sistem koordinat Kartesius. Kita akan belajar yang pertemuan pertama. Nah, untuk kompetensi dasarnya, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, koordinat Kartesius sangat dibutuhkan. Salah satunya dalam bidang penerbangan. Seorang petugas ATC dapat mengatur penerbangan pesawat tanpa bertabrakan satu sama lain dan dapat mendeteksi apabila pesawat sudah sampai tujuan. Hal ini dapat terjadi karena pesawat tersebut telah dilengkapi alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi. Radar yang telah dipasang pada koordinat A, B dapat menerima sinyal dari semua pesawat yang pernah melalui lintasan dengan ketinggian B mil. Ini salah satu fungsi dari koordinat Kartesius. Kemudian, siapakah penemu koordinat Kartesius? Yaitu René Descartes, yaitu seorang matematikawan berkebangsaan Prancis. Ia merupakan filsuf, fisikawan, penemu biologi modern. Dikenal juga Renatus Cartesius. Nah, ini seorang tokoh matematika yang menemukan metode sistem koordinat Kartesius, yaitu menemukan metode untuk menyajikan sebuah titik atau objek pada sebuah bidang datar dalam bentuk bilangan berpasangan yang disebut dengan sistem koordinat. Nah, langsung saja kita belajar ke materinya. Yang pertama tentang sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius terdiri dari sumbu X yang mendatar, kemudian sumbu Y yang tegak. X disebut absis dan Y disebut ordinat. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kemudian, fungsi kedua sumbu tersebut adalah untuk menentukan letak suatu titik. Seperti garis bilangan ya, sumbu X itu setelah 0 ke kanan itu positif, 0 ke kiri yaitu negatif. Begitu juga dengan sumbu Y. Kalau Y ke atas positif, Y ke bawah negatif. Kemudian, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di titik 0 disebut pusat koordinat. Nih. Kemudian, titik-titik pada koordinat Kartesius merupakan pasangan titik pada sumbu X dan sumbu Y yang ditulis dalam bentuk X, Y. Nah, ini yang penting. Jadi semua titik-titik yang ada pada koordinat Kartesius merupakan pasangan titik. Cara penulisannya itu dalam bentuk kurung X, Y. Ingat, X-nya terlebih dahulu, kemudian Y. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya jelaskan di selanjutnya. Nah, ini posisi titik pada bidang koordinat. Nah, misalkan ada bidang koordinat Kartesius, kemudian ada titik A, B, C, D, E, dan F. Kita akan menentukan caranya. Titik A itu berapa koordinatnya? Nah, letak titik A dapat ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik O atau 0,0, yaitu 5 satuan ke kanan, berarti koordinat X-nya sama dengan 5. Dilanjutkan dengan 3 satuan ke atas, yaitu koordinat Y-nya 3. Nah, dari sumbu X-nya ke kanannya 5. Kemudian dari sumbu Y ke atasnya 3. Jadi, koordinat titik A itu 5,3. Ingat yang ditulis X, Y. Jangan terbalik. Atau ditulis A dalam kurung 5,3. Kemudian, koordinat titik B-nya berapa?
dari sumbu X itu ke kiri, berarti negatif. Berapa satuan? Yaitu 4. Berarti X-nya negatif 4. Y-nya ke atas, karena ke atas maka positif. Ke atasnya berapa satuan? 2. Berarti titik koordinat B-nya negatif 4,2. Sekarang yang C. Nah, C dari sumbu X-nya itu ke kiri. Maka negatif berapa satuan? Yaitu kalau diluruskan ke sumbu X itu negatif 8. Pada sumbu Y ke bawah juga negatif, yaitu negatif 7. Berarti titik koordinat C-nya negatif 8, negatif 7. Sekarang yang D, tentunya sudah bisa ya. X-nya berapa? 4, kemudian Y-nya negatif 3. Nah, untuk titik E. Titik E berada tepat pada garis sumbu X, yaitu X-nya berapa? Negatif 7. Tetapi Y-nya berapa? Karena pada sumbu X dan Y-nya tidak ke atas juga tidak ke bawah, maka Y-nya 0. Maka koordinat titik E-nya itu negatif 7,0. Karena terletak pada sumbu X. Nah, sekarang yang F. Titiknya terletak pada sumbu Y, maka X-nya berapa? Tidak ke kanan maupun ke kiri, berarti X-nya 0. Nah, sedangkan Y-nya ke atas 1. Berarti titik koordinatnya X, Y berarti yaitu 0,1. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang ada istilah kuadran pada bidang koordinat. Kedua sumbu pada koordinat kartesius membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian yang masing-masing disebut kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, pada gambar di samping, itu ternyata kuadran 1 itu koordinat X-nya positif, Y-nya juga positif yang ini. Untuk kuadran 2, ternyata X-nya negatif, Y-nya positif. Contohnya negatif 5,3. Kuadran 3, semuanya negatif. Koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya negatif. Nah, sedangkan kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, sekarang contoh soal. Tentukan titik koordinat P, Q, R, T pada gambar berikut. Koordinat titik P berapa? X-nya berapa? 2, Y-nya 5. Berarti 2,5. Koordinat Q-nya berapa? X-nya berapa? Karena di sumbu Y berarti X-nya 0. Tidak ke kanan maupun ke kiri. Y-nya di titik 5. Berarti 0,5. Koordinat titik R. X-nya berapa? Dari sumbu X ke kanan atau ke kiri? Ke kiri 1. Berarti negatif 1. Sumbu Y-nya ke bawah 4. Berarti negatif 1, negatif 4. T-nya berapa? Yaitu X-nya 6, Y-nya 0. Berarti 6,0. Mudah ya. Nah, selanjutnya gambarlah bangun A, B, C, D dengan A 5,6, B 5, negatif 2, C negatif 3, negatif 2, dan D negatif 3,6. Nanti berbentuk bangun apakah A, B, C, D. Nah, kita terlebih dahulu membentuk bidang kartesiusnya, kemudian menentukan koordinat A 5,6. X-nya berarti berapa? Kalau 5,6 berarti X-nya 5, Y-nya 6. Ingat, X-nya ditulis di awal. Kemudian B 5, negatif 2. X-nya ke kanan 5. Kemudian Y-nya negatif 2. Kalau negatif berarti ke bawah. Nah, C negatif 3. X-nya negatif 3 ke kiri.
Y-nya negatif 2 ke bawah. Berarti di sini. Kemudian D negatif 3,6. Negatif 3, X-nya ke kiri, 6, Y-nya itu berarti ke atas. Berarti D-nya di mana? Nah, seperti itu ya. Karena disuruh menggambar, berarti kita hubungkan titik A, B, C, D. Nah, seperti ini. Berbentuk bangun apakah A, B, C, D? Kita lihat panjangnya. A ke B itu panjangnya berapa? Kalau dihitung itu ternyata 8 satuan. B ke C juga 8 satuan. C ke D 8 satuan. D ke A 8 satuan. Maka karena panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD, maka ABCD merupakan bangun persegi. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang sistem koordinat kartesius. Ini masih baru awal pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua nanti kita akan lanjutkan. Sampai di sini sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.